Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas sistem berbasis pengetahuan untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dia Herunisa, kemudian ada Irsyad Faiz Nugroho, dan yang ketiga ada Rian Bintang Ramadan. Judul yang akan kami bawakan dalam presentasi ini adalah identifikasi penyakit cacar air dan cacar monyet menggunakan metode backward chaining. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, slide pertama itu ada konten, yaitu hal-hal yang akan dibahas ke depannya pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada judul, yaitu identifikasi cacar air dan cacar monyet menggunakan metode backward chaining. Kemudian ada latar belakang, yaitu permasalahan identifikasi penyakit dan sistem AI diagnosis berbasis aturan. Kemudian ada problem statement dan goals, apa masalah utamanya dan apa yang ingin dicapai. Kemudian ada analisa, yaitu penjelasan singkat metode apa yang digunakan, kemudian bagaimana implementasi metode, rule, premis, dan sub goalnya. Kemudian studi kasus, yaitu penerapan metode pada kasus cacar air dan cacar monyet. Kemudian ada konklusi dan rekomendasi, yaitu kesimpulan atau hasil akhir dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Yang terakhir ada daftar pustaka sebagai referensi yang digunakan dalam pembuatan presentasi kali ini. Latar belakang penyakit menular seperti cacar air dan cacar monyet memerlukan perhatian serius di dunia kesehatan. Cacar air varicella zoster biasanya menyerang anak-anak, sedangkan cacar monyet monkeypox memiliki gejala yang lebih parah seperti pembengkakan kelenjar getah bening. Penyebaran kedua penyakit ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sistem yang tepat dan akurat untuk mengidentifikasi sangat diperlukan. Teknologi kecerdasan buatan AI seperti badan metode backward chaining menawarkan solusi dengan mempercepat proses diagnosis berbasis gejala. Sistem ini membantu tenaga medis memberikan penanganan yang lebih tepat untuk penyakit seperti cacar air dan cacar monyet. Problem question. Bagaimana cara menggunakan metode backward chaining untuk mengidentifikasi penyakit cacar air dan cacar monyet? Membuat sistem berbasis backward chaining dapat membantu dalam mengidentifikasi cacar air dan cacar monyet berdasarkan gejala yang diamati pada pasien. Dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan, sistem ini dapat memunculkan kemungkinan penyakit yang diderita oleh pasien. Untuk analisisnya, metode backward chaining adalah salah satu metode inferensi yang digunakan dalam sistem pakar berbasis logika. Metode ini bekerja dengan cara memulai dari kesimpulan atau tujuan akhir, kemudian melacak mundur ke premis yang relevan yang mendukung kesimpulan tersebut. Cara kerjanya: tentukan tujuan, misalnya mencari tekanan cacar air atau cacar monyet. Tahu apakah pasien, cek gejala, periksa gejala pasien yang cocokkan dengan aturan dalam sistem. Lacak mundur, jika gejala cocok, sistem akan memeriksa aturan lain untuk melakukan diagnosis. Untuk metode backward chaining, teknik ini menggunakan referensi berupa pohon keputusan. Teknik ini menggunakan tabel iterasi untuk menelusuri langkah-langkah backward chaining hingga mencapai fakta. Kedua ada implementasi rule, premis, dan subgoal. Pertama, premis C1 yaitu ruam kulit berisi cairan, C2 ruam berisi cairan bening, C3 sakit kepala, C4 ruam berisi cairan nanah, C5 nyeri otot, C6 rasa gatal, dan C7 pembekakan kelenjar getah bening. Untuk rule kita ada Z1 yaitu if C1 dan P1, Z2 if P1 and C2 and C3 dan P2, C3 if P1 and C4 and C5 dan P3, Z4 if P2 and C6 dan P4, Z5 if P3 and C7 dan P5. Dan untuk subgoal, P1 sama dengan indikasi penyakit cacar, P2
indikasi cacar air, P3 indikasi cacar monyet, P4 diagnosis cacar air, P5 diagnosis cacar monyet. Untuk studi kasus, sebagai contoh kasus, jika seorang pasien mengalami gejala seperti sakit kepala, gatal, dan munculnya ruam berisi cairan di tubuh, sistem akan memeriksa kemungkinan penyakit yang sesuai berdasarkan aturan yang ada. Dalam hal ini, gejala tersebut lebih mengarah pada cacar air. Namun, jika pasien juga mengalami pembekakan kelenjar getah bening, maka diagnosis dapat mengarah pada cacar monyet. Untuk teknik TRI, goalnya yaitu P5 diagnosis cacar monyet. Faktanya, ruam kulit berisi cairan, ruam berisi cairan nanah, nyeri otot, dan pembekakan kelenjar getah bening. Untuk rule-nya, Z1, if ruam kulit berisi cairan dan indikasi penyakit cacar. Z2, if indikasi penyakit cacar and ruam berisi cairan bening and sakit kepala dan indikasi cacar air. Z3, if indikasi penyakit cacar and ruam berisi cairan nanah and nyeri otot dan indikasi cacar monyet. Untuk Z4, if indikasi cacar air and rasa gatal dan diagnosis cacar air. Z5, if indikasi cacar monyet and pembekakan kelenjar getah bening dan diagnosis cacar monyet. Untuk gambar trinya bisa seperti ini. Yang pertama itu diagnosis cacar monyet, dan turun lagi menjadi diagnosis cacar monyet dan pembekakan kelenjar getah bening yang Z5 sesuai dengan rule tadi, sesuai fakta. Terus dari indikasi cacar monyet turun lagi indikasi penyakit cacar, ruam berisi cairan nanah, dan nyeri otot. Ruam berisi cairan nanah dan nyeri otot ke Z3 sesuai goalnya. Yang keempat yaitu ruam kulit berisi cairan untuk Z1 sesuai goalnya. Oke, untuk selanjutnya ada teknik iterasi. Dan untuk faktanya, yang pertama ada ruam kulit berisi cairan itu C1, ruam berisi cairan nanah itu C4, nyeri otot itu C5, pembengkakan kelenjar getah bening itu C7. Jadi faktanya ada di C1, C4, C5, dan C7. Kemudian untuk goalsnya diagnosis cacar monyet yaitu P5. Ya, untuk pengerjaannya itu yang pertama kita mulai dari goalsnya yaitu diagnosis cacar monyet P5. Nah, untuk P5 itu ada di rule Z5. If P3 dan C7 maka P5. Sehingga nomor 1 rule-nya itu Z5, true-nya itu C7 karena ada di fakta. C7 itu pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian P3 itu nggak ada di fakta, maka kita masukkan ke false. Untuk konklusinya belum ada, berarti next goal-nya itu adalah P3. Nah, untuk P3 itu dia ada di rule Z3. Nah, syarat P3 itu adalah P1, C4, dan C5. C4 dan C5 ada di fakta ya, terus sedangkan P1 nggak ada, jadi dimasukkan ke kolom false. Kemudian konklusinya nggak ada, dan next goal-nya itu adalah P1. Nah, untuk P1 itu ada di rule Z1. Z1 itu if C1 dan P1. Sehingga untuk C1-nya itu true ya, ada di fakta, ruam kulit berisi cairan. Untuk false-nya itu nggak ada, karena syarat P1 itu hanya C1 saja. Kemudian langsung ke hasil atau conclusion-nya P1. Nah, di sini ada fakta baru ya untuk P1 dan P3. Nah, kemudian untuk step-nya tadi P1, P3, dan si P5 itu sendiri si goal-nya. Kemudian di sini lanjut
P3 coret P1 dari stek. Karena P3 itu syaratnya P1, C4, C5, ini P1 nya udah jadi conclusion, terus C4, C5 nya juga sudah ada, sehingga coret P1 dari stek. Kemudian selanjutnya P3 ini ada di rule Z3. Nah, P3 itu syaratnya P1, C4, C5. P1, C4, C5. P1 kan sudah ada, kemudian C4, C5. Kemudian P3-nya jadi conclusion. Kemudian next goal-nya P5 dari stack coret P3. Karena syarat P5 itu C7 dan P3. C7 sudah ada. Kemudian P3-nya hasil dari conclusion di nomor 4 ini, di rule Z3. Kemudian P5 coret P3 dari stack. Kemudian yang terakhir itu P5 itu sendiri dengan syarat P3 dan P7. P5 itu ada di rule Z5. Nah, rule Z5 itu P3 dan C7 itu true, kemudian false itu udah nggak ada lagi. Yaudah, conclusionnya itu P5, sehingga next goalnya P5, coret P5 dari stack. Kemudian dapat dikatakan hasil dari teknik iterasi ini dapat diidentifikasi penyakit berdasarkan fakta-fakta yang ada, yaitu pasien dapat didiagnosis sebagai penyakit cacar monyet P5. Oke, slide selanjutnya ada konklusi dan rekomendasi. Untuk konklusinya, sistem berbasis metode backward chaining ini tentu mampu mengidentifikasi penyakit cacar air dan cacar monyet dengan memulai dari tujuan utama dan memverifikasi aturan-aturan yang relevan. Untuk studi kasus tersebut menunjukkan bahwa pasien dengan gejala tertentu dapat didiagnosis secara akurat, yaitu penderita cacar monyet, dengan menganalisis fakta-fakta gejala spesifik seperti ruam kulit, kemudian ruam kulit berisi cairan nanah, pembengkakan kelenjar getah bening, dan nyeri otot. Tentu sistem ini menyimpulkan sebagai penyakit diagnosis cacar monyet secara akurat. Pendekatan berbasis aturan gejala ini tentu membantu tenaga medis dalam melakukan diagnosis dengan cepat dan tepat, sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam penentuan penyakit. Kemudian bagian rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat memperbaiki aturan diagnosa dengan menambahkan variabel pendukung seperti riwayat kontak dengan pasien atau lingkungan berisiko. Selain itu, penelitian di masa mendatang juga dapat memperluas sistem ini untuk mencakup berbagai macam penyakit kulit lain seperti herpes zoster, cacar api, atau dermatis, dan lain sebagainya, sehingga sistem dapat memberikan diagnosis yang lebih luas dan akurat. Oke, yang terakhir ada daftar pustaka sebagai referensi dalam pembuatan presentasi ini. Yang pertama berasal dari website Rumah Sakit Hermina, kemudian platform konsul Halodoc, kemudian website kesehatan Healthgrid, kemudian ada berita tentang penyakit virus cacar monyet, yaitu dari Warta Kota Tribun News. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.